Bapak Ibu jamaah Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan salam takzim saya juga kami dari Cinta Quran Foundation telah diizinkan dan telah diterima yang mengadakan acara Rotu Amu di sini. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan juga Ketua DKM dan pengurus dari Baitul Muttaqin insyaallah. Terlebih serta izin saya kepada Ketua DKM kita Bapak Haji Pramono insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya Jovansa yang akan memandu acara ini, acara Road to Amazing Muharram, sambil merayakan atau menyemarakkan Tahun Baru Islam ya, di bulan Muharram. Ini adalah hari yang spesial dan di kota yang spesial. Kenapa? Karena Bandung kita pilih sebagai kota pertama di antara 11 kota lainnya di Indonesia yang kita adakan di Amazing Muharram. Masya Allah. Kenapa? Karena kita yakin betul Bapak Ibu sekalian, dari Bandung sinilah insya Allah Allah akan bangkitkan kembali Islam. Allah akan sejahterakan masyarakatnya. Amin. Sebagaimana janji Allah, ketika kita beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu rahmat dari langit dan di bumi insya Allah. Dan nanti kita akan ke Balikpapan, ke Jogja, sampai nanti Bapak Ibu sekalian di tanggal 4 September di sanalah kita mengadakan acara puncaknya, yaitu di Sentul International Convention Center di Bogor. Insya Allah Bapak Ibu bisa ke sana juga, bisa menghadiri acara Amazing Muharram. Amazing Muharram ini acara tentang apa sih? Yaitu 10 tahun belakangan. Jadi Amazing Muharram tahun ini adalah tahun ke-11. 10 tahun yang belakang yang sebelumnya kita adakan Amazing Muharram itu untuk mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk berhijrah Bapak Ibu sekalian, dari kehidupan yang tidak Islami menuju kehidupan yang Islami. Dan di tahun ke-11 ini kita naikkan levelnya, hijrah next level. Jadi nggak cuma sekedar hijrah, tapi kita bisa istiqomah dalam hijrah, bisa mengupgrade diri, bisa bertumbuh dalam hijrah, sehingga menjadi insan-insan ideal, muslim yang ideal, sebagaimana janji Allah yang telah menjadikan kita sebagai khairul ummah insyaallah. Nah, bagaimana caranya itu semua kita akan kupas tuntas di acara Amazing Muharram insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acaranya, kita berharap keberkahan meliputi kita, khususnya di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitul Muttaqin. Oleh karenanya kita akan buka dengan tilawah Quran yang insya Allah hari ini akan dibacakan oleh guru saya, yaitu Ustaz Abdullah Ramli. Kepada Ustaz Abdullah Ramli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghamanan katsiran wa sa'an. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas,
dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdan bil Quran. Jazakallahu khair Ustaz Ramli yang sudah membacakan surat An-Nisa 100 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin dong Bapak Ibu, ini kayaknya masih renggang-renggang. Boleh dong kita rapatkan lagi, yang di belakang boleh ke depan, yang di belakang ya, biar lebih khusyuk gitu ya. Sebagai seorang muslim tentu kita di seyogianya kita perlu bertakwa kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah Bapak Ibu sekalian ya. Jangan bersandar ke tembok, karena tembok bisa rubuh. Allah tidak mungkin rubuh, betul Bapak Ibu? Maka boleh dong izin Bapak Ibu semua, boleh dirapatkan lagi. Kita penuhi adab-adab majelis ilmu, dirapatkan. Bapak-bapaknya juga boleh. Mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara kita agar bisa menempati tempat yang kosong ya, yang datang belakangan. Boleh Bapak Ibu? Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk maju. Silakan bapak-bapaknya juga boleh merapat. Nanti insya Allah didokumentasikan dan Bapak Ibu bisa melihat wajah Bapak Ibu di Instagramnya Mezi Muhammad. Yang belum follow silahkan follow Instagramnya Mezi Muhammad. Sekalian promosinya ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita dan selayaknya kita mengapresiasi kehormatan ini dengan mendengarkan nasihat sepatah dua patah kata dari Ketua DKM kita Al-Ustaz Haji Pramono ya, Ketua DKM Masjid Besar Baitul Mutakin. Insyaallah nasihatnya sangat kita butuhkan, doanya sangat kita butuhkan. Mari sama-sama kita simak kepada Bapak Haji Pramono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Yang kami hormati tamu karom Pak Ustaz Muhammad Jalil, jajaran DKM, kemudian dari pencinta Quran Foundation, dan Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kajian kita atau dakwah kita pada malam hari ini sangat spesial karena berkaitan dengan mengawali tahun baru Islam. Cinta Foundation, Cinta Quran Foundation mengusung tema Amanjing Muharram. Ini suatu tema yang sangat mengena sekali, bagaimana kita menyongsong tahun baru Islam dengan penuh semangat. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita yang sudah hadir, ada Ustaz Syekh Muhammad Jabir, insya Allah nanti juga ada Ustaz Fatih Karim dan Ustaz Peggy Melati Sukman. Itu sesuai dengan rencana. Kita berharap mengawali Muharram ini, tahun baru Islam ini, kita punya semangat untuk terus meningkatkan amalan kita, akidah kita. Tentu saja nanti akan diberikan inspirasi, diberikan pembekalan dari Ustaz kita. Mudah-mudahan kita akan semakin mantap keimanan kita, keislaman kita, dalam rangka kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mencontoh Nabiullah Muhammad SAW. Kami dari DKM Masjid Besar Baitul Mutakin merasa gembira dan bersyukur
Masjid Besar Baitul Muqaddim dijadikan salah satu tempat persinggahan dalam rangka ini Rukun Muharram. Katanya ada 11 tempat dan ini kita terpilih. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan. Dan ini saudara-saudara yang berhubungan Antapani tentu sudah rindu kepada Syekh Muhammad Jabal yang mungkin juga kita nanti dengarkan tausiahnya, dan kami mengajak mari kita ikuti sampai tuntas. Dan sekaligus juga kami menginformasikan berbagai kegiatan di Baitul Muqaddim sebagaimana kita tahu di belakang di pintu masuk. Kita ada kajian-kajian yang sudah rutin, ada Rabu malam, Ahad malam, Jumat malam, Sabtu subuh. Kemudian juga ada kajian majelis taklim ibu-ibu, ada majelis zikir. Silakan hadiri dalam rangka kita lebih menimba ilmu, dalam rangka kita menjadi orang-orang yang berilmu, dan sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang keislaman kita tidak diragukan lagi. Kita semakin mantap sehingga kita sisa-sisa hidup kita mari kita isi dengan tulis qawaidul ilmi. Jangan ada sia-siakan. Ini kita dapat anugerah. Para ustaz datang hadir di masjid ini, kita tinggal datang. Mari kita simak dengan penuh kehusuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita laksanakan. Begitu sebagai sambutan, sekali lagi ucapkan terima kasih pada jajaran Cinta Quran Foundation yang sudah menjadikan Baitul Muqaddim sebagai tempat untuk safari dakwah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Bapak Haji Pramono dengan nasihat dan sambutannya sangat berharga bagi kami. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di bulan Muharram ini sebagai bulan hijrah, dan yang sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu semua, bulan hijrah ini kata-kata hijrah sudah menjadi maklum bagi kita semua. Animo masyarakat tentang kehidupan Islam sudah menjadi satu barometer yang perlu dijalani, di mana orang-orang sudah meninggalkan sedikit demi sedikit gaya hidup yang kurang Islami menuju gaya hidup yang Islami, mulai dari masyarakat sipil sampai tokoh masyarakat dan juga public figure, semuanya hidup mencoba mencontoh Rasulullah SAW, yaitu berhijrah ke jalan Islam, insyaallah. Dan ini semua bisa terjadi karena ada yang namanya dakwah, Bapak-Ibu sekalian. Dan yang namanya dakwah pasti membutuhkan dukungan kita semua, termasuk acara kita ini Rotul Muharram ini sangat membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari segenap masyarakat, terutama khususnya yang mendukung acara kita kali ini adalah Air Asia, Al-Nabi Herbal Wellness, Fatih Indonesia, Sami Halal Tour, Doa, Warung Spesial Sambal, dan juga Ria Miranda. Inilah background atau orang-orang yang ada di belakang yang mendukung dakwah Cinta Quran Foundation, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semua, saya mau menunjukkan satu film sebelum kita masuk ke materi bersama Ustadz Syekh Muhammad Jabal. Silahkan disaksikan sama-sama. Dunia berubah, gelap jadi terang, malam jadi siang. Semua orang berlomba dalam taat. Gelombang besar para influencer memenuhi setiap kajian Quran, majelis taklim, perkantoran. Generasi muda narapidana hingga anak jalanan melahirkan komunitas kebaikan, berkontribusi untuk negeri, membantu sesama. Saat ini hijrah menjadi lifestyle.
Baik, Masya Allah. Nah inilah yang akan kita sama-sama akan dengarkan nasihat dari Syekh Muhammad Jabir tentang gaya hidup Islam atau hijrah lifestyle. Mungkin langsung saja kepada Syekh Muhammad Jabir kami persilahkan. Tafadhol Mas Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد. حاضرين حضرات وبركاته saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, وبالخصوص kami hormati kami muliakan ketua takmir masjid, para imam dan pengurus masjid besar Baitul Muttaqin, seluruh jemaah yang hadir. Semoga ya Rabb kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya berdiri. Oh, senang ibu-ibu. Karena kalau saya duduk bisa ceramahnya masuk secara kafah. Artinya merubah semua kehidupan kita menjadi kehidupan Islami yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hijrah itu bukan sekali saja. Perlu di-upgrade, berkembang terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yashba' mu'minun min khair hatta yakuna muntahahu jannah." Seorang mukmin itu tidak pernah merasa bosan dengan kebaikan sampai masuk ke dalam surga. Sebenarnya kalau kita terjemah yashba'u, lam yashba', tidak mungkin seorang mukmin merasa bukan bosan, sebenarnya merasa kenyang. Kalau syariah terjemahnya kenyang. Seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang, artinya tidak pernah merasa cukup dari kebaikan. Syariah, kalau syariah itu kenyang ketika makan lagi, setelah itu suatu berhenti. Ayo nambah lagi, belum bisa. Kenapa? Syab'an itu namanya. Apa? Syab'an, bukan Sya'ban. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Kemarin ada teman saya baru belajar bahasa Arab. Ayo kul Sya'ban. Sya'ban itu bulan Sya'ban. Syab'an artinya nggak bisa. Nabi SAW bersabda seorang mukmin tidak pernah syab'an, artinya tidak pernah kenyang dari kebaikan. Artinya terus mengerjakan kebaikan. Sampai kapan? Sampai masuk ke dalam surga. Itulah tujuan, itulah target kita. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, murid-murid beliau pernah ikut beliau dari pagi sampai malam. Luar biasa, dari majelis ta'lim, dari salat, ibadah, jihad, amal saleh, sampai muridnya capek, tidak bisa, tidak kuat mengikuti ustaz yang muridnya. Sampai seorang murid berkata, "Ya Imam, mata raha, kapan istirahat?" Kata beliau, "Inda awwali qadamin nada'uha fil jannah." Istirahat itu ketika kaki masuk ke dalam surga. Setelah itu istirahat total di sana. Istirahat. Dan itu
hal yang diridhai oleh Allah. Cek kehidupan kita dari pagi sampai malam. Hal yang tidak diridhai oleh Allah tinggalkan. Nabi SAW bersabda, bayangkan hawa nafsu, keinginan kita apapun. Nabi SAW bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman di antara kalian kecuali hawa nafsu mengikuti aturanku. Rasulullah SAW mengikuti perintah ajaran Rasulullah SAW sampai hawa nafsu. Begitulah sahabat Rasulullah, begitulah sahabat Rasulullah. Bukan dalam hal ibadah saja, dalam hal adat, makan dan minum, dalam hal adat, kebiasaan dalam kehidupan, mereka mengikuti cara Rasulullah SAW. Makan, minum, gimana caranya? Bukan gimana caranya, itu gimana caranya itu sunnah, kita mengikuti. Makan pakai tangan kanan dan lain. Bukan sekedar itu. Apa yang suka Rasulullah mereka suka. Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sering membantu Nabi SAW. Suatu hari ibunya masak makanan namanya al-qara'. Al-qara' itu buah yang dimasak, warnanya kayak saya lupa namanya. Buah apa ya? Ada yang tahu tak? Kayak semangka tapi warnanya orange besar. Apa itu? Ibu-ibu masih tahu? Apa? Dabu. Ya alhamdulillah, nambah ilmu lagi. Itu namanya berbahasa Arab al-qara'. Bisa dimasak kan? Beda sama semangka. Semangka bisa itu masak tapi buah, termasuk buah. Itu dulu mereka suka. Itu sangat luar biasa. Al-qara' itu manfaatnya sangat luar biasa. Dulu suka masak al-qara' itu bersama beras. Ya, kayak misalnya kadang-kadang beras dia sama kentang, ya. Dan ini sama al-qara'. Dimasak, dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah makan. Tapi ketika Rasulullah makan, beliau cari al-qara' itu mana. Ini makan ini lagi. Kan campur sama beras, sama nasi. Nah, sama nasi itu makan. Kata Anas, oh, Rasulullah suka al-qara'. Sampai Anas ambil al-qara' dan itu kepada Rasulullah, dikasih. Intinya kata Anas, setelah melihat Rasulullah suka makan al-qara', wallahi ahbabtuha mundu dhalika. Saya sangat suka makan al-qara' sejak saya melihat Rasulullah suka makan al-qara'. Kalau hatta Abu Sufyan setelah beliau sekian tahun sudah tua, tidak bisa mencari al-qara', beliau suruh anak-anak, suruh membantu tolong cari al-qara' itu di mana dijual. Kalau tidak ketemu di sini, cari di sana. Kalau tidak ketemu di sana, cari walaupun jauh. Kenapa? Karena Rasulullah suka makan al-qara'. Bayangkan, berarti mereka kehidupannya semua termasuk makan dan minum sesuai apa yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Begitulah saudara, kita berusaha kehidupan kita berhijrah terus setiap hari. Setiap hari kebiasaan kita, adat kebiasaan kita berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai taat dan ibadah menjadi adat. Jelas? Kebiasaan dan adat kita usahakan berubah menjadi taat. Jangan sampai taat dan ibadah berubah menjadi adat. Contoh, hadir majelis ta'lim. Salah satu tradisional di Indonesia majelis ta'lim. Di dunia, jujur saja saya sudah keliling beberapa negara, tidak
tidak ada majelis ta'lim saling terus seperti di Indonesia, sangat luar biasa. Tapi jangan sampai majelis ta'lim itu jadi kebiasaan adat tradisional. Setiap kali hadir di majelis, luruskan niat, perbaiki niat, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ilmu agar menjadi lebih baik lagi setiap hari. Begitulah salat setiap hari 5 kali. Berusaha kita bagaimana setiap salat menjadi lebih baik dari salat sebelumnya. Coba lihat salat kita termasuk saya gimana? Sudah biasa. Nabi SAW dalam hadis sahih ketika salat imam mengucapkan istawu i'tadilu sawwu sufufakum, betul? Pernah dalam hadis Nabi SAW berkata istawu i'tadilu sallu salata muwaddi', sallu salata muwaddi', salat seakan-akan salat itu terakhir. Berarti imam boleh kadang-kadang mengucapkan itu. Istawu i'tadilu sallu salata muwaddi'. Wahai jemaah, salatlah seakan-akan salat itu salat terakhir. Berpisah dengan dunia. Kalau kita yakin bahwa salat itu salat terakhir, bagaimana cara melaksanakan salat? Bagaimana? Apakah dalam salat kita berfikir untuk dunia? Apakah salat itu kita berfikir kapan berakhir, kapan selesai? Atau ingin tidak berakhir salatnya karena itu terakhir, sebentar lagi meninggal? Setiap salat merasa ini salat terakhir saya. Itu artinya hijrah itu lifestyle. Begitu taat dan ibadah. Ada doa yang sering kita baca habis salat. Doa penting sekali dari Rasulullah SAW. Doa yang hafal semua, saya yakin. Seluruh jemaah hafal dan biasa baca. Coba kisahnya kayak apa? Cerita kisah doa ini, saya yakin kalau Bapak Ibu tahu, tidak mungkin tinggalkan doa ini. Bukan itu saja, bahkan menghayati doa ini. Nabi SAW pernah ketemu seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Seorang pemuda, tapi ilmunya sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW berkata, hamilu riwa'il ilmi yawmal qiyamah Mu'adz bin Jabal. Yang membawa bendera ilmu yawmal qiyamah adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah ketemu Mu'adz. Ketika ketemu Rasulullah SAW, Nabi SAW bukan tangannya. Qal akhadha biyadi, bukan tangannya. Faqal, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, saya sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Bayangkan, kira-kira perasaan Mu'adz bin Jabal apa ya ketika mendengar ucapan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Bukan saya mencintaimu, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, saya sangat mencintaimu wahai Mu'adz. Kalau kita dengar dari guru, dari ayah, dari ibu, saya mencintaimu, merasa apa ya? Senang sekali kan? Gimana perasaan Mu'adz ketika mendengar ucapan itu dari Rasulullah? Setelah Nabi SAW mengucapkan itu kepada Mu'adz, kata Rasulullah, ya Mu'adz, jangan tinggalkan doa ini. Itulah tanda seorang yang mencintai orang lain. Ayah mencintai anak-anak, guru mencintai muridnya, imam penerus mencintai masyarakat,
berusaha memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Iman dan amal saleh, memberikan dakwah, mengajak seluruh masyarakat mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'ad, tapi Nabi SAW berkata, la tada'anna, jangan tinggalkan doa ini. Bayangkan, biasa kalau kita baca doa, biasa kita baca dalam hadis Rasulullah SAW membaca doa ini, Rasulullah mengajarkan doa ini. Tapi ini saja, khusus doa ini, kata Rasulullah, jangan sampai tinggalkan doa ini. Artinya apa? Artinya sangat penting sekali. Artinya sangat penting, jangan sampai tinggalkan doa ini. Antaqul, untuk membaca, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafal semua kan? Biasa baca betul? La tada'anna dubura kulli salah, jangan tinggalkan doa ini sesudah setiap salat fardu. Wahai Mu'ad, ini bukan hanya untuk Mu'ad saja, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kalian tinggalkan doa ini habis salat fardu. Tahu kenapa? Allahumma a'inni. Allahumma artinya apa? Bantulah kami. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengerjakan sesuatu kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Itu maknanya. A'inni ya Allah, karena saya tidak bisa. Saya ingin berhijrah, ingin hijrah saya lifestyle, gaya hidup, ingin salat saya terbaik, baca Quran terbaik, amal saleh terbaik. Tapi ya Allah, saya sendiri tidak bisa. Ya Allah, a'inni, bantulah kami ala dzikrika. Bayangkan, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama, dzikrika, zikir. Coba lihat, zikir yang paling ringan. Kira-kira zikir itu ringan atau berat? Kalau mau gerakkan lidah, lisan, mau gerakkan lisan, berat atau ringan? Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira capek enggak? Kalau tenaga bisa jadi capek kan? Kalau misal imam salatnya panjang, misal apalagi tarawih Ramadan, kalau imam salatnya panjang bisa jadi capek kan? Karena tenaga bekerja dan lainnya. Tapi lidah tidak pernah capek, betul nggak? Pernah nggak ngobrol sama Tuhan 1 jam? Oh, maaf, berhenti sebentar, saya capek mau istirahat. Pernah nggak? Nggak pernah. Terus kita ngobrol, nggak pernah capek. Berarti ringan sekali kalau kita zikir terus. Tapi nggak bisa. Nggak bisa kalau Allah tidak menolong kita. Nggak bisa kalau tidak ditolongi oleh Allah, tidak bisa berzikir. Yang ringan saja belum bisa. Karena itu minta bantuan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, agar selalu bersyukur. Saya hadir di majlis ilmu pada Isya ini di Masjid Baitul Muttaqin. Ini bukan hal biasa. Masing-masing punya kesibukan. Paling mau istirahat, mau santai di rumah, tapi siap tinggalkan semua, siap geser kegiatan atau aktivitas untuk hadir acara, hadir di majlis ilmu lillahi ta'ala. Itu bukan hal biasa, itu anugerah Allah, itu bantuan dari Allah yang perlu kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrika. Karena bukan setiap orang bersyukur. Banyak yang merasa karena saya baik untuk urusan dunia maupun untuk
untuk urusan akhirat, selalu bersyukur kepada Allah. Setiap nikmat yang kita dapat, bersyukurlah kepada Allah, karena sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Allah yang memilih kita, Allah yang membantu kita, Allah yang menolong kita sampai bisa hadir dalam masjid. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa husni, bukan ibadatik, zikrika wa syukrika wa ibadatika, bukan, wa husni ibadatik. Artinya apa? Husn, yang terbaik, yang terbaik. Salat, usahakan salat itu yang terbaik, karena kita tidak tahu, mungkin salat itu terakhir. Sedekah yang terbaik, zikir yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu", sesungguhnya Allah sangat mencintai, ahadukum, di antara kalian, idza amila amalan, ketika mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, an yutqinahu, mengerjakan yang terbaik. Ini hadis umum, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Kalau mengerjakan sesuatu, ini tugas saya, usahakan mengerjakan yang terbaik. Begitulah setiap hari kita berusaha ibadah kita menjadi terbaik. Hijrah, taubat kepada Allah, usahakan berbaiki terus setiap hari. Ini kayaknya waktunya sudah habis. Padahal ini mukaddimah. Jadi sekarang mau mulai. Gimana cara agar saya terus menjaga hijrah dan taubat kepada Allah? Hijrah sebenarnya namanya taubat. Artinya tinggalkan larangan Allah, tinggalkan dosa dan maksiat, hendaknya taat dan ibadah kepada Allah. Taubat itu bukan seumur hidup sekali. Sering kita dengar, alhamdulillah saya sudah berhijrah, Syekh. Kapan? 2015. Alhamdulillah fulana berhijrah. Bagus, dulu tak pakai hijab, alhamdulillah. Sekarang kapan? 2010. Berarti hijrah sekali? Bukan. Hijrah itu artinya taubat. Setiap kali bersalah perlu bertaubat. Itu namanya hijrah. Taubat artinya meninggalkan dosa dan maksiat, dan niat dan azam tidak kembali lagi ke dosa dan maksiat tersebut. Berarti bukan hanya tinggalkan dosa dan maksiat saja tidak cukup. Harus hadirkan, tanamkan niat dan azam dalam hati, saya tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Karena itu syarat taubat kepada Allah 3. Kalau ingin tahu apakah taubat saya diterima oleh Allah atau tidak, hijrah saya sekarang sudah mulai berhijrah ini, apakah saya termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, yang diterima taubatnya? Masa lalu saya semua dihapuskan, diampuni oleh Allah atau tidak? Kalau 3 hal ini ada, insyaAllah aman, semua diterima oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah seluruh masalah. Pertama, al-iqla'u 'anil dzamb, tinggalkan dosa dan maksiat. Berarti langsung tinggalkan dosa dan maksiat. 2, an-nadamu 'ala ma fat, merasa sedih, menyesal atas apa yang pernah kita lakukan, malu terhadap Allah, malu. Ya Allah, bertahun-tahun, berkali-kali saya berdosa, masih Allah berikan nikmat kepada saya. Coba lihat saudara, kalau mata berdosa,
dicabut. Biasa kasih anak-anak permainan. Salah satu cara mendidik anak-anak, kasih permainan, HP, PlayStation, iPad, dan lain. Tapi dengan syarat ketentuan. Kalau salah lagi, kalau main lebih panjang lagi, kalau melanggar aturan, nanti saya tarik. Betul kan? Sering ayah ibu begitu. Kalau melanggar aturan, saya tarik HP. Biar apa? Merasa menyesal. Nanti jangan sampai melanggar. Kalau sudah dewasa, kasih motor atau kasih mobil. Itu sering terjadi dalam dikasih anaknya. Tapi syarat, kalau telat sampai jam 10 malam misalnya, 10 malam, nanti saya tidak kasih, saya cabut karena salah. Saya sudah kasih aturannya, saya kasih silakan bebas, tapi jam 9 atau jam 10 harus balik. Kalau telat, oh ada teman, ada fulan, saya cabut. Itu biasa hak. Dikasih dengan syarat ketentuan. Syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, saya cabut. Coba kalau kita sama Allah begitu. Allah kasih ni'mat hati, Allah kasih ni'mat lisan, kasih ilmu, kasih harta, kasih keluarga. Kalau setiap kali bersalah, cabut. Setiap kali melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dicabut matanya. Setiap hari ketika mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, riba dan lima sesuatu, dicabut ni'mat ini. Kalau melakukan larangan Allah dengan tangan atau kiri, dicabut. Kira-kira bisa hidup enggak? Bisa enggak? Kita tadi muta semua nanti. Tidak bisa. Tapi Allah masih berikan kesempatan. Itu namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada kisah kemarin saya sampaikan kepada jemaah. Coba lihat di zaman Musa alaihissalam, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan kisah itu di kitab At-Tawabi tentang Bani Israel. Nabi SAW bersabda, boleh diceritakan mengenai Bani Israel. Ada seorang pernah di zaman Bani Israel, zaman Musa alaihissalam, hujannya tidak turun. Sampai kaum Musa datang minta tolong, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Musa minta kepada Allah, mohon kepada Allah menurunkan hujan. Karena kita sudah musim kering, musim panas, sangat membutuhkan air. Tolong mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa alaihissalam tentukan hari, mengajak seluruh kaumnya, masyarakat, kita keluar ke padang pasir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kalau melakukan hal seperti itu, langsung Allah ijabah doa, apalagi Nabi Allah. Ketika mereka terkumpul semua di hari H bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka berdoa, munajat, memohon kepada Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, sudah musim panas, banyak kering, pohon, sayuran dan lainnya. Ya Allah, sudah mati karena kebutuhan. Ya Allah, turun rahmatilah kami, turunkan hujan. Ketika Musa alaihissalam berdoa, hujannya tidak turun. Berkali-kali doanya, hujannya tidak turun. Berkali-kali doa, tapi hujannya tetap tidak turun. Musa alaihissalam kaget. Ya Allah, salah satu keistimewaan Musa alaihissalam, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallama Allah Musa taklima. Allah bicara langsung dengan Musa alaihissalam. Itu keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, hujannya belum diturun, doa kami belum diijabah. Alasan apa ya Allah? Kesalahan kami apa ya Allah? Allah berkata, ya Musa, fi qaumika, di antara kaum Musa ada seorang yubarizuni bil ma'asi 40 sana. Dia berdosa, bermaksiat, rela berdosa selama 40 tahun. 40 tahun orang itu berdosa, belum berkenan bertaubat, berhijrah kepada.
artinya apa? Kalau orang berdosa itu berpengaruh kepada masyarakat. Bukan dia yang sendiri kena musibah, keluarga, tambah, semuanya kena karena berdosa. Karena itu wajib amal ma'ruf nahi munkar agar kita semua senang. Kata Musa AS, ya Allah, gimana caranya kita tahu orang tersebut? Kata Allah, panggil. Apa itu? Khamsun Al-Fahim 5 menit lagi Pak. Lihat, maaf. Jujur ketika saya lihat, Masya Allah, jemaah antusias, Masya Allah, saya semangat ini. Kalau mau sampai subuh, insya Allah siap. Mau nggak? Oh, mau. Yakin? Pakcik, boleh pintu-pintu dikunci dulu. Biar jangan sampai lari jemaah. Ya, Musa alaihissalam pergi. Ya fulan, gak kenal. Hujan tidak diturunkan oleh Allah karena di antara kita ada orang yang berdosa bermaksiat 40 tahun tidak pernah bertaubat dan berhijrah kepada Allah. Tolong ya fulan, ukhruj min indina, keluar dari kami. Karena Allah gangguan seluruh kaum. Gak enak. 40 tahun mereka gak tahu, ditutupi oleh Allah. Kalau saya keluar sekarang diketahuan semua, ya Allah gimana? Tapi kalau saya nggak keluar, nanti hujannya nggak turun karena saya. Terus gimana solusinya? Langsung saat itu Allah menurunkan hidayah. Kata beliau, ya Allah, saya yang berdosa ya Allah selama 40 tahun. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dengan suara kecil supaya tidak ada yang dengar. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, titik ini saya bertaubat kepadamu ya Allah. Saya niat ya Allah tinggalkan seluruh dosa dan maksiat dan bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampunilah kami ya Allah. Belum selesai langsung hujannya turun. Turun hujan. Kata Musa alaihissalam, ya Allah, hujannya turun, padahal orang itu tidak nampak, tidak keluar. Allah berkata, ya Musa, bihi mana'tukum, karena dia saya tidak menurunkan hujan, karena dia saya menurunkan hujan. Ya Musa, saya gembira hari ini karena fulan itu bertaubat, wahai Musa. Allah bahagia dalam hadis sahih, Allah bahagia, Allah bangga, Allah senang ketika seorang bertaubat. Kata Allah, ya Musa, saya gembira, saya bahagia karena fulan itu bertaubat. Karena dia saya menurunkan hujan. Musa alaihissalam penasaran. Ya Allah, saya ingin lihat orang itu siapa? Siapa orang itu? Yang Allah bangga karena dia, Allah menurunkan hujan karena dia. Saya ingin melihat siapa ya Allah fulan itu. Kata Allah, ya Musa, tidak. Kenapa? Ya Musa, selama 40 tahun dia berdosa dan maksiat, saya menutupi dia. Masa ketika bertaubat berhijrah, saya buka rahasianya. Biarin ya Musa, biarin. Kalau nampak nanti, walaupun berhijrah, gak enak. Oh, ini yang dulu berdosa terus, benar biarin. Allah sangat mencintai orang bertaubat. Allah suka. Allah dekat dengan orang bertaubat, walaupun dia berkali-kali dosa, walaupun diri
ribuan kali, walaupun jutaan kali berdosa, selama bertaubat diampuni oleh Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Lau adnabta marrah," ketika berdosa sekali, taubatlah kepada Allah, diampuni oleh Allah. "Walau udda," ketika kembali lagi berdosa berulang lagi 100-an kali, ratusan kali, bertaubat diampuni oleh Allah. Walaupun ribuan kali, bertaubat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal hadirkan 3 syarat. Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, merasa sedih menyesal. Yang ketiga, azam niat tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Ini yang ketiga yang paling penting. Azam niat, ya Allah, saya janji ya Allah tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Berarti setiap hari betul berhijrah dan bertobat kepada Allah. Betul? Karena kita setiap hari biasa bersalah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah bersalah. Tidak ada. Tapi walaupun berkali-kali bersalah, berkali-kali bertaubat, lam yamalla Allah hatta tamallu. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yamalla Allah hatta tamallu." Allah tidak pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Artinya apa? Selama kalian bertaubat, Allah mengampuni. Selama kalian bertaubat, Allah mengampuni. Walaupun ribuan kali, walaupun jutaan kali, berkali-kali, tapi bertaubat, beristighfar, Allah mengampuni. Allah tidak pernah bosan dengan kalian sampai kalian merasa bosan, tidak taubat lagi. Itulah harapan syaitan. Itulah harapan syaitan. Ada seorang datang kepada Ali, Ali, saya tidak bertaubat sampai taubat saya benar-benar taubat ini. Saya tidak bertaubat sampai taubat saya benar, karena saya berkali-kali berniat berazam taubat, tapi tidak lama saya dosa lagi, tidak lama dosa lagi, sampai saya dengar bisik, ini munafik, ini main main dengan Allah. Jangan taubat sampai betul-betul benar berhijrah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ali, "Dzaka haqqus syaitan," itulah bisik syaitan. Walaupun setiap hari berdosa, setiap hari bermaksiat, setiap hari bertaubat kepada Allah, setiap hari beristighfar, setiap hari memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin setiap kali mengucapkan istighfar, hanya istighfar saja, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT karena niat betul bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas, siap. Ini masih kita belum mulai caranya gimana. Singkat, mohon maaf, singkat saja cara agar kita terus menjaga istiqamah, menjaga hijrah kepada Allah. 5 poin, insyaAllah singkat, tidak panjang. Pintu sekali kita mengerjakan 5 hari. Yang pertama, tanamkan dalam hati para ibu bahwasanya kita butuh Allah, kita butuh salat, butuh ibadah, butuh taat dan takarrub kepada Allah. Bukan sekedar kewajiban yang kita tunaikan, bukan agar selamat di akhirat, melainkan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah kalau kita dekat dengan Allah. Tidak bisa kita mengerjakan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah. Kita sangat membutuhkan Allah. Tanamkan hati, tanamkan itu dalam hati, tanamkan itu di hati anak-anak kita, bahwasanya tidak bisa kita hidup tanpa pertolongan Allah. Berarti kita butuh salat, butuh ibadah, butuh amal salih, butuh hadir di majelis ilmu, butuh iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dan yang paling utama. Yang kedua, yakin, komitmen dengan Allah, komitmen dengan Allah, menjadi hamba baik,
menjadi hamba saleh yang menjaga salat, ibadah, taat kepada Allah. Kemudian, ya Allah, saya hari ini, saya insya Allah ya Rabb menjadi hamba baik, hamba saleh dan saleh. Saya janji ya Allah, mulai hari ini saya menjadi hamba baik ya Rabb, hamba saleh dan saleh ya Rabb. Saya mengerjakan kebaikan taat semaksimal mungkin, semaksimal mungkin ya Allah, setiap hari. Komitmen dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa kalau kita membacanya ini namanya komitmen. Ini menurut saya doa itu komitmen dengan Allah. Doa, kalau baca doa ini setiap pagi hari lalu meninggal masuk surga. Kalau baca doa ini di sore hari lalu meninggal nanti malam masuk surga. Kenapa begitu mudah sekali masuk surga? Karena dalam doa komitmen dengan Allah, saya menjadi hamba baik, menjauhkan diri dari laranganmu ya Allah, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, saya hambamu ya Allah, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, saya menjaga janji ya Allah denganmu ya Allah semampunya. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, banyak dosa kesalahan saya, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam siapa yang membaca doa ini dengan yakin, artinya ikrar, komitmen, serius setiap hari menjadi hamba saleh baik. Kalau mati masuk surga langsung, masuk surga. Kan Allah tahu kita hamba dhaif, kita hamba dhaif lemah. Walaupun kita ambil komitmen, kita janji, tidak lama kita berdosa. Kenapa? Banyak godaan dunia, hawa nafsu, fitnah banyak, tidak bisa turusin, pasti salah. Tapi hanya komitmen saja dengan Allah, niat dan azam menjadi lebih baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan kita sampai kalau meninggal masuk surga. Berarti setiap hari yang kedua ambil komitmen menjaga ibadah, menjaga amal saleh, menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dekatlah dengan orang baik, orang saleh. Jangan jauh dari orang baik, orang saleh dan saleh. Walaupun masih banyak kekurangan, jangan jauh dari orang baik, orang saleh dan saleh. Sangat manfaatnya luar biasa. Walaupun kita duduk saja tanpa ceramah, tanpa mau'izah hasanah, hanya duduk saja, minum teh, minum kopi, main-main, jalan-jalan bersama orang baik, itu dijaga oleh Allah. Kita malu berdosa kalau bersama orang baik, orang saleh. Malu. Semangat kita menjaga salat kalau teman kita orang saleh, orang baik. Karena itu dekat dengan orang baik, orang saleh. Yang keempat, muhasabah. Evaluasi diri terus. Usahakan Bapak Ibu muhasabah diri, evaluasi diri terus. Setiap hari, bukan sekali, bukan hanya dulu, bukan setahun, akhir tahun, awal tahun kita muhasabah, setiap hari muhasabah. Saya kasih contoh supaya jelas. Orang yang punya usaha, toko, supermarket, penjualan apa saja, setiap hari sebelum tutup, ketika tutup pintu, gak tutup semua, tutup tapi tinggal sedikit. Kenapa? Staf masih kerja. Kerja apa? Mereka hitung berapa penjualannya, betul nggak? Keuntungannya berapa? Barangnya berapa? Sisanya berapa? Laporan kepada ownernya, pemilik setiap hari. Kenapa? Agar tahu ini hari ini bagus nggak? Penjualannya bagus, oh alhamdulillah naik. Kenapa naik? Karena ada hal, oh besok kita jaga lagi biar naik terus. Oh hari ini kurang, kenapa kurang? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Kurang kenapa? Biar besok kita hindari.
Itu namanya kalau bahasa Arab hisab. Hisab hitung. Begitulah muhasabah, hitung setiap hari dari pagi sampai malam. Bagaimana iman saya, salat ibadah saya? Bagus baik, alhamdulillah. Kenapa bagus baik? Karena saya hadir kajian ta'lim. Udah jaga terus. Karena saya jaga zikir pagi. Sebelum salat subuh saya duduk sebentar pagi. Ayo jaga terus. Hal ini banyak kesalahan, banyak keburukan. Kenapa? Karena mungkin melihat sesuatu di HP atau ketemu teman masa lalu, teman buruk. Jangan besok hindari lagi. Itulah muhasabah terus agar terus menjadi lebih baik. Evaluasi terus menjadi lebih baik. Berarti butuh setiap hari muhasabah, evaluasi. Yang melakukan hal ini hanya orang cerdas, bukan orang biasa. Karena Nabi SAW bersabda, al-mu'minul kayyis man hasaba nafsahu. Seorang mukmin yang cerdas, yang pintar selalu muhasabah, evaluasi diri. Karena setiap hari dia ingin menjadi lebih baik. Yang kalimat terakhir adalah doa. Doa. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Jangan malas berdoa. Jangan meremehkan doa. Doa itu sangat dahsyat, luar biasa pada doa. Apapun hajat kita, apapun mimpi yang kita sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Mohon, usahakan ya, untuk selalu angkat tangan memohon kepada Allah. Ingat bahwa ini setiap kali kita angkat tangan mohon kepada Allah, meminta, dalam hadis sahih Allah sangat malu. Allah sangat malu ketika seorang hamba angkat tangan sampai tangannya turun sebelum diisi, sebelum diijabah. Allah malu dalam hadis. Inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi. Ketika seorang hamba angkat tangan meminta, memohon kepada Allah, akhirnya Allah tidak isi, tidak kasih sesuatu, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan tinggalkan doa. Mau istiqamah, mau berhijrah terus, mau ingin menjadi hamba saleh, mau istiqamah sampai akhir hayat, jagalah doa. Khususnya saat istijabah, antara sampai iqamah, habis salat, biar saat hujannya turun di sepertiga malam, jangan tinggalkan doa. Semoga ya Rabb hajat kita semua, hajat dunia wal akhirah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Khalas? Masih ada 5 menit lagi? Kita minta tolong Ustaz Fatih Karim dibantu. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua. Semoga ya Rabb kita sama-sama terus dijaga dilindungi oleh Allah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir doa, tolong selain doa yang tadi saya sampaikan, apa? Tadi saya sampaikan doa yang penting, jangan sampai tinggalkan doa. Allahumma a'inni. Bayangkan setelah salat minta tolong, minta bantuan agar terus. A'inni, bantulah kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa yang kedua, saya harap tolong dijaga selalu istiqamah, khususnya bagi seorang berhijrah, bertaubat. Kita semua termasuk orang tersebut, karena butuh setiap hari bertaubat, berhijrah kepada Allah. Bacalah doa ini dari Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih kata Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min hadha ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agama. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agama. Tolong jangan tinggalkan doa. Kalau bisa, usul dari saya, sunat, setiap sujud, baik salat fardu maupun salat sunnah, baca doa.
setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, jangan diam. Kok imam masih sujud ini? Kok kenapa? Jangan, baca, sibuk dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini namanya doa istiqamah. Yang sering membaca doa ini, insya Allah istiqamah terus dalam kebaikan sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kalau saya belum puas, jemaah juga belum puas saya. Tapi panitia sudah bosan. Tapi karena masih ada ustaz lagi, ustazah masya Allah luar biasa. Insya Allah banyak ilmu. InsyaAllah semoga ya Rabb pertemuan ini ya Rabb menjadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Dalam satu majlis kita duduk di dalamnya karena Allah, InsyaAllah menjadi sebab kita bertemu di surga. Ada kisah panjang tapi nanti kalau ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Syekh Muhammad Zabir. Baik, masih semangat Bapak Ibu sekalian? Coba tangan kanannya ke atas, taruh ke pundak teman yang di sebelah kanan. Masya Allah, kasih pijitan terbaik untuk teman-teman yang di sebelah kanan, Mas. Sambil didoakan Pak. Masya Allah, bayangkan yang dipijit ini adalah orang tua kita. Kita belum bisa memijitnya dengan ikhlas, ikhlaskan hati kita, Masya Allah. Yang dipijit juga boleh request satu. Ini tolong doain bawahnya. Biar makin segar. Sekarang tangan kirinya balas kebaikan teman kita yang di sebelah kiri dengan kebaikan yang terbaik juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Sambil didoakan mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, aku bertanya kalam langsung saja kepada Teteh Khadijah bisa memberikan kita nasihat. Kepada Teteh Khadijah, tafadhol Mas Guru. Bapak. Syekh, Ustaz, mohon izin. Bismillah. Sehat? Luar biasa, oh Masya Allah. Pokoknya masih kuat, begitu ya punya. Pokoknya kalau di dapur masak 3-4 jam kuat. Kajian ilmu juga 3-4 jam. Benar. Jam 12 pulangnya loh. Boleh nggak sama suami ini? Boleh, Masya Allah. Yang jawab istrinya juga. Tanyanya sama suami, yang jawab istrinya juga ya. Boleh nggak sama suami ini? Boleh. Masya Allah, kalau untuk kajian ilmu boleh. Insya Allah didampingi suami, didampingi anak. Masya Allah ya, bisa kumpul sama-sama. Semoga tadi Syekh sudah mendoakan kumpul lagi di syurganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam sisa waktu yang ada dengan izin Allah Ta'ala, setelah kita menyimak dari gurunda kita Syekh Muhammad Jabir, dan insya Allah nanti diakhiri oleh gurunda kita Ustaz Fatih Karim, dan terjepit di tengah-tengah di antara guru dengan guru. Masya Allah, inilah berkahnya hijrah. Ya pun, berkahnya hijrah, Allah izinkan bisa berada di tengah seorang guru dan guru. Ada teteh di tengahnya, alhamdulillah. Padahal dulu mah jam segini tak tahu di mana ya, kehidupan malam. Astagfirullahaladzim ya. Hari ini Allah kumpulkan di antara guru dengan guru, di tengahnya ada teteh. Alhamdulillah, Masya Allah. Teteh buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana taqabbal minna wa taqabbal doa. Semoga Allah terima semua amalan kita dan mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Teteh, waktunya sudah habis. Sudah habis nih, bagaimana ya? Jangan. Oh, jangan. Tambah 10 menit ya. Tadi Syekh juga tambah 5 menit. Teteh tambah dulu 10 menit ya. Masya Allah. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudariku muslimin muslimah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, kami hadir dalam rangka safari dakwah Amazing Muharram. Kalau diterjemahkan Amazing Muharram itu Muharram yang sangat mempesona. Dan ini memang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa setelah Ramadan itu ada bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram penanda daripada tahun Hijriah, tahunnya umat Islam. Dihitungnya dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Masya Allah, 1444 tahun yang lalu Nabi kita yang tercinta melaksanakan hijrahnya bersama kaum muhajirin dari Makkah ke Madinah. Minna zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Yang gelap bukan Nabi Allah Muhammad, bukan kaum muhajirin. Yang gelap pada saat itu kaum Bani Quraisy yang masih tidak mau menerima ketauhidan. Di Makkah sampai tahun ke-13 kenabian, perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, hantaman, serangan, bahkan pengikut Nabi dibunuhi. La haula wala quwata illa billah. Tidak mudah, amat berat, susah sangat. Tetapi Nabi bersama para pengikut, khususnya istri yang tercinta, yaitu Ummi Khadijah radhiyallahu anha, betul-betul bertahan dan memberikan segala daya upaya, harta apapun yang dimiliki demi tegaknya agama Allah. Kita kalau berdoa, ya Allah, izinkanlah hamba ada dalam barisan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Kumpulkanlah hamba dengan beliau di hari akhir nanti. Izinkanlah kami tinggal di syurga bersama beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita harus mengingat perjuangan beliau, perjuangan istri beliau, perjuangan istri-istri beliau. Dan kita harus menanyakan kepada diri kita, apakah kita meneruskan perjuangan itu dengan daya dan upaya yang kita bisa. Karena ketika kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang suami, beliau adalah seorang ayah. Ketika kita bicara tentang Ummi Khadijah radhiyallahu anha, beliau seorang istri, beliau seorang ibu, tapi juga hamba-hamba Allah, Nabi Allah, Rasulnya Allah yang memperjuangkan agama Allah, tetap dalam kedudukan sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Maka ada yang tidak boleh dilupakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita bisa? Aku bisa menggauli suamiku dengan baik. Suamiku itu kalau pulang kerja capek, mukanya suka cemberut-cemberut, ya. Jangan dibalas dengan cemberut juga. Ya tapi
lain. Dan saya juga capek tuh teh, ya. Kepinginnya kalau suami pulang teh senyum gitu, mendingan kelihatan gigi teh manun aja pusing, gitu ya. Akhirnya istri jadi pusing kayak teteh dulu ya, masih ingat nggak? Ingat? Masa yang kayak gimana dulu teh? Pusing. Ya Allah, ingat kan namanya dulu siapa, nama panjangnya? Terus? Oh ini mah kayaknya semua lahirnya tahun 2000-an kayaknya. Ada yang ingat kan nama panjangnya teteh dulu teh apa? Ayo ada 5 menit lagi, ini teh waktunya. Ada yang ingat? Nanti dapat madu ala Nabi. Boleh gak Ustaz? Boleh gak minta hadiah madu ala Nabi buat jamaah? Ya, jadi kembali lagi. Udahlah itu mah nanti aja ya. Benar, nanti aja. Mau ingat ya namanya siapa dulu teteh? Oh, harum mewangi sepanjang hari. Peggy Melati putih dan suci, harum mewangi sepanjang hari, seperti bidadari titisan dari pelangi berwarna-warni, mencium bibirnya merah jingga kuning gila biru ungu, membuat diri setiap hati yang ada di muka bumi ini. Karena Peggy cantik berseri-seri seperti bunga-bunga dan buah-buahan di taman bunga Mekarsari. Dari tol Jagorawi belok ke kiri, hati-hati banyak polisi, kalau ketangkap nanti kepalanya jadi. Mengenang masa lalu, namanya yang panjang aja, jangan diingat-ingat pakaiannya, ya, jangan. Kembali lagi, kita menanyakan kepada diri kita, apakah betul yang kita harapkan, yang kita berdoa, kita menginginkan bisa berada dalam barisan Nabi Allah Muhammad SAW? Apakah kita sudah memperjuangkannya? Sudahkah kita melakukannya dengan apa yang kita bisa? Ya, menggauli suami dengan baik, suami memuliakan istri, ya. Istri lihat suami kayak begitu kepinginnya ngomel, kesal, tapi ingat ini jalan perjuanganku, ini jalan jihadku, ya. Suami juga begitu, punya istri dan susah-susah amat diajarin, gitu ya. Jangan diomelin terus ya ayah ya. Dan kalau merasa punya istri yang susah diajarin, memang sama Allah dikasih ke ayah, disuruh ngajarin ya, disuruh ngajarin, sudah dikasihkan ke ayah sama Allah untuk diajarin ya. Nah ini juga semua adalah jalan perjuangan kita, karena Nabi Allah Muhammad SAW, Ummi Khadijah radhiyallahu anha, ya, beliau berdua adalah suami istri, seorang ayah, seorang ibu, yang juga terus mengutamakan perjuangan bagi agama Allah. Dan kita mengingat bagaimana Makkah saat itu betul-betul menjadi sebuah tempat, ya, medan juang yang tidak mudah. Maka singkat kata hijrah, perintah hijrah yang dilaksanakan yang pertama agar agama Allah dapat tegak di dalam diri kita. Sebab Allah turunkan Al-Quran bersama perintah-perintah, ketentuan, ketetapan untuk diamalkan. Yang harus mengamalkan adalah kita, hamba-hamba Allah. Ketika kita ada dalam suatu keadaan di mana bagi kita sulit untuk menegakkan ibadah, karena keadaan, karena situasi, karena sistem dan seterusnya, sulit menegakkan ibadah, maka artinya ada ancaman terhadap agama Allah. Kita harus mencari jalan agar agama Allah bisa tegak pada diri kita. Nah, kalau kita hidup di alam kemerdekaan, segala sesuatu alhamdulillah terbuka, aman, nyaman, tentram, maka yang kita mesti tegakkan pada diri kita agar agama Allah itu kuat, yang melawan hawa nafsu. Masjid ya Allah tersebar dimanapun, kajian Masya Allah, ya, menutup aurat. Sekarang mah online buka ya, bisa tinggal pesan cuk datang ke depan rumahnya. Maka perjuangan kita adalah melawan nafsu, melawan emosi. Makanya jangan marah-marah terus, ya. Makanya jangan sakit hati melulu, gitu ya. Makanya jangan dikit-dikit pikasben dia teh, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena justru itu perjuangan kita.
penyakit hati, keburukan. Masa kita punya saudara, keluarga, ipar-iparan gara-gara kesel 7 turunan Syah gak dimaafin. Nah kan, astagfirullahaladzim ya. Nah ini kita mesti tanamkan pada diri kita ya, sebagai tugas kita di muka bumi ini. Hijrah, tegakkan Islam pada diri kita. Kenapa kita mesti tegakkan Islam pada diri kita? Karena kita mesti menegakkan Islam di muka bumi ini. Islam harus tegak di muka bumi ini. Inna dina indallahil Islam, surah Ali Imran. Hanya Islam yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka kita ingin bumi ini ada dalam keridhaan Allah. Maka kita dakwah, kita menyampaikan, guru-guru kita berkeliling membuka kelas, mengajar terus anak-anak kita menghafal Quran dan seterusnya ya, karena kita mesti dakwah, karena kita mesti tegakkan agama Allah. Maka ia mesti tegak dalam diri kita. Hijrah adalah menegakkan agama Allah pada diri kita agar kita bisa bekerja menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, bertetangga dengan tetangga cukup hubungannya adalah kebaikan. Tapi kan tetangga teh ada yang menyebalkan teh, doakan. Ustaz Syekh sudah mengajarkan ya, doa, bawa terus dalam doa. Saya mah kalau ketemu males lihat mukanya aja, senyum ya. Sekarang mah nggak lihat muka kan, pakai masker yang mata aja ya. Kalau teteh pakai nikop, kalau bunda semua pakai masker. Jadi jangan sebelum lihat aja matanya gitu ya. Nah ini semua harus kita terapkan dalam kehidupan kita, karena temanya pada bagian teteh ini hijrah sebagai lifestyle gitu ya, gaya hidup yang berhijrah. Kalau gaya hidup berarti kan dilakukan setiap waktu, setiap saat, tentu saja karena gaya hidupnya ya. Dan gaya hidup hijrah itu bukan sekedar tren semusim semasa, bukan. Ini perintah Allah, dibawanya sampai hari akhir. Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat ke-20, Allah berfirman yang artinya orang-orang yang berhijrah lalu mereka beriman dan mereka berjihad dengan harta, benda dan dirinya, maka sesungguhnya kedudukannya tinggi di sisi Allah, dan sesungguhnya inilah kaum yang mendapatkan kemenangan. Mereka dibahagiakan, Allah memberi rahmat kepada mereka, Allah meridhoi mereka, Allah memberikan syurga bagi mereka, Allah senangkan mereka di syurga, dan Allah izinkan mereka tinggal di syurga selama-lamanya. Pahala mereka sungguh besarnya di sisi Allah. Itu dimulainya dari hijrah. Masya Allah, dimulainya dari hijrah. Kita bisa mendapatkan seluruh ganjaran itu dari Allah Ta'ala. Memulainya dari hijrah. Kata hijrah artinya pindah, bukan pindah kemanapun, tapi pindah agar agama Allah bisa tegak pada diri kita dan di seluruh muka bumi ini. Mari kita mulai dari diri kita, sama artinya dari keluarga kita. Di sini ada ayahnya, ada bundanya, insya Allah ada anak-anaknya. Allah menjadikan rumah tangga bagi kita bukan untuk kesenangan diri kita. Mitsaqan ghalizah, rumah tangga itu perjanjian yang kokoh dengan Allah. Maka rumah tangga kita adalah kendaraan dakwah kita yang akan menghantarkan kita ke syurganya Allah Ta'ala. Mari kita jadikan hijrah sebagai gaya hidup diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Mari menghafal Quran, mendengarkan murotal, mengkaji Quran, itu menjadi kebiasaan di dalam rumah kita. Mari berdoa menjadi suatu kebiasaan mengasyikkan, bukan isi doanya tapi berdoanya. Syekh sudah menyampaikan doa, minta saja apapun kepada Allah, minta apapun kepada Allah, doa itu diijabah sepanjang kata Nabi tidak mengandung dua hal, tidak mengandung maksiat dan tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahim. Doa diijabah oleh Allah Ta'ala, minta apa saja kepada Allah, tapi jaga hati kita ketika berdoa, fokus kepada bersyukurnya, nikmatnya, rasanya berdoa, bukan isi. Kalau fokus kepada isi, kita banyak punya permintaan kepada Allah, akhirnya akalnya bingung, yang mana ini yang akan diijabah duluan, kapan ini ijabahnya, sampai kapan ini aku harus menunggu. Tapi kalau menikmati berdoanya, maka hari
demi hari, waktu demi waktu kita akan selalu rindu untuk bicara dengan Allah. Ya, mari kita jadikan hijrah sebagai lifestyle. Semoga lifestyle ini yang mengantarkan kita kepada hari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada tujuan apapun ketika kita ada di muka bumi ini selain bertemu Allah dan Rasulnya. Tidak ada urusan apapun di muka bumi ini selain urusan akhirat. Dunia kita adalah jalan kita menuju akhirat. Jadikan dunia ini betul-betul sebagai perjalanan, cara, peralatan agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Demikian dari Teteh secara singkat. Maaf lahir dan batin. Inilah hijrah yang Teteh jalankan, yang Allah izinkan. Balik lagi, di antara guru dan guru ada Teteh di tengah-tengah, ya. Inilah janji Allah. Janji Allah. Teteh tutup dengan surah An-Nahl ayat ke-40 dan 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang berhijrah karena Allah setelah mereka mengalami berbagai kesulitan, maka sesungguhnya Allah akan baguskan tempat mereka di dunia, dan Allah memberikan yang lebih bagi mereka di akhirat. Inilah orang-orang yang menjalani hijrahnya dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Insya Allah tempat kita di dunia bagus, di akhirat lebih bagus lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'a. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke sana. Ustaz Fatih silakan kursinya dan dikembalikan. Bapak pamit semuanya, teman-teman Syekh. Syukran. Jazakallah pada Teh Khadijah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu masih semangat? Betul masih semangat? Tadi kata Teh Khadijah sampai jam 12. Siap sampai jam 12? Kata Syekh sampai subuh. Siap sampai subuh? Bapak Ibu siap, panitia siap Pak. Jadi insyaallah sebelum kita lanjut ke guru kita Ustaz Karim akan menjelaskan tentang hijrah bersama Quran, ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kita hijrah, bagaimana kisah hijrah dari Teteh Khadijah. Itu semua berkat adanya dakwah, insyaallah. Banyak atau banyak dakwah di Indonesia Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Dengan banyaknya dakwah, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada dakwah di Indonesia akan jadi seperti apa Indonesia. Banyaknya dakwah di Indonesia saja bisa membuat kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita Ustaz Fatih Karim untuk memberikan nasihat kepada kita tentang berhijrah bersama Quran. Pada Ustaz Fatih Karim, saya persilahkan. Semuanya sih berdiri biar semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang disayang Allah, alhamdulillah 16 titik 3 hari kami tempuh untuk menghidupkan spirit semangat Muharram. Bandung mendapatkan kehormatan menjadi kota pertama Road to Magic Muharram. 3 hari kami di Bandung bersama Syekh Muhammad Jaber, bersama Habib Ali Al-Kaf, Ustazah Peggy Melati Sukman. 3 hari ada 16 titik di kota dan kabupaten Bandung. Mohon doanya, mudah-mudahan ini semua diniatkan hanya semata-mata karena Allah,
Dan mudah-mudahan mohon doanya, masih ada 10 kota lagi yang belum selesai. Setelah dari sini kita ke Jogja, setelah dari Jogja kita ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Surabaya, dari Surabaya ke Makassar, dari Makassar ke Bali, Bali Lombok, Lombok kemudian terbang ke Medan, dari Medan ke Pekanbaru, baru nanti kita kumpul bersama semuanya hadir di acara puncak Amazing Muharram bersama 10.000 peserta di Sentul International Convention Center. Bismillah ya Bu. Tanggal berapa Ustaz? 4 September. Kumpul nanti semua di sana. Kita akan buat acara besar bersama para habaib, bersama tokoh-tokoh nasional. Insya Allah acaranya dari sore sampai dari pagi sampai sore. Bismillah ya. Sudah siap? Baik, nanti kita akan lihat seperti apa acaranya. Baik, hijrah bersama Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana rasanya kalau kita tersesat di sebuah tempat yang kita belum pernah ke sana? Bingung. Dan dia tidak bisa dengan bahasa kita juga tidak mengerti bahasa dia. Dan kita belum pernah ke tempat itu, gimana rasanya? Sedih, bingung, cemas, ya. Apalagi takut. Kenapa? Karena kita berada di sebuah tempat yang bukan tempat kita. Dan bayangkan kalau tanpa petunjuk, sesatnya makin jauh. Kata tukang tambal, Bapak lurus, nanti kanan Pak, Bapak belok kanan lagi. Tapi kata tukang ojek, Bapak salah jalan. Jadi gimana dong? Bapak mau kemana? Mau ke rumah si Anu? Bapak salah jalan. Bapak sudah terlalu jauh. Bapak putar balik. Tempatnya di ujung sana Pak. Nanti dapat sebelum jalan tol Bapak ambil kanan. Begitu sampai sana, Bapak salah jalan. Apa rasanya Bu? Sedih. Sedih. Bisa terasa? Pernah digituin? Sedih Pak. Makanya sekarang alhamdulillah ada GPS. Tadi saya kesini, saya tidur di mobil karena macet. Selesai acara hari ini kita ada berapa? 6 titik. Tidur di mobil, begitu bangun, saya tanya sama tim saya, Kang, ini benar tempatnya? Setahu saya Antapani itu nggak jauh begini. Kenapa saya dari tadi tidur bangun belum sampai-sampai? Macet Ustaz. Oh gitu. Tapi ini Antapani bukan di karena saya nggak tahu Antapani. Yang saya tahu pernah ke beberapa tempat saja di Antapani, tapi ini kayaknya bukan kota deh. Maksudnya bukan kota Bandung. Udah pikir enggak Ustaz, Antapani itu masuk kota. Masa sih? Itulah orang yang tidak mengerti petunjuk hidup. Itu GPS. Kebayang kalau kita mau ke surganya Allah dan punya petunjuk. Coba Pak, Bu, Punten, malam ini tiba-tiba Allah ambil jasad kita, tidak ada dengan ruh. Besok pagi antum bangun, tiba-tiba loh, kok udah ada papan? Bangun pagi loh, kok badan nggak bisa bergerak? Ternyata kita sudah pindah alam. Dari alam dunia masuk ke alam kubur. Bagaimana rasanya? Begitu di alam kubur, nanti dibangkitkan lagi loh, kok udah bangkit? Tempatnya putih, bersih, kata Nabi. Tidak ada kelokan-kelokan di bawahnya. Manusia pertama sampai manusia terakhir ada di sana. Apa itu? Yaumil mahsyar. Semua kita kumpul di sana. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, manusia pertama? Ya, sampai manusia terakhir ada di sana. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak memakai baju di sana? Iya, tidak ada satupun orang memakai baju. Wah, langsung Bunda Aisyah yang pemalu berkata, oh, kami malu ya Rasulullah. Nanti di antara kami saling melihat aurat. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang masing-masing mengakibatkan orang tidak lagi bisa dan sempat melihat kanan dan kiri. Orang sudah cemas dengan amal dan ibadahnya masing-masing, diterima atau ditolak Allah. Siap-siap. Kalau kita menuju jannah, kita butuh panduan, dan panduan itu adalah Al-Quran. Baik. Bayangkan kalau kita hidup tanpa Al-Quran, apa yang akan terjadi? Lihat Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Boleh lihat di layar. Siapa tahu ada ketikan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma
Tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah kasih GPS, mereka masih cari GPS lain. Mereka masih tanya-tanya pendapat orang lain. Mereka masih ragu-ragu dengan GPS-nya sendiri. Apa kata Allah? Jika mereka seperti itu, maka mereka akan sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab 36. Oleh karena itu, orang yang kemudian tersesat tanpa Quran, maka dia tidak bisa hijrah. Tadi Teteh sudah cerita, Habib Syekh sudah cerita bagaimana kemudian kita harus hijrah. Tapi hijrah nggak punya GPS, ya nyasar. Maka hijrah itu harus dekat-dekat dengan Quran. Bohong hijrah nggak dekat sama Quran. Bagaimana? Apa dampak yang kita dapat kalau kita dekat sama Quran? Satu, kita dekat sama Quran, maka kita ikut terbaik malam, menjadi malam terbaik ketika diturunkan Quran. Namanya malam pintar. Malam itu lebih bahagia, malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangin, satu malam Teteh harganya setara dengan 83 tahun beribadah. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Lihat, bulan menjadi bulan termulia. Kenapa? Karena diturunkan Quran. Bulan apa? Ramadan menjadi satu Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Masya Allah, menjadi bulan termulia. Lihat, apa lagi? Malaikat menjadi malaikat termulia. Kenapa? Karena bawa Quran. Jadi semua yang kena sama Quran mulia. Ya, Syekh Muhammad Jabir, kalau bukan karena Quran, kita melihatnya apa? Ya orang Arab biasa. Iya, ya orang Arab aja biasa. Kita lihat dari sejarah. Kenapa beliau jadi orang mulia? Quran. Kalau nggak dimuliain, biasa aja ketemu, biasa kayak di jalan orang Arab biasa. Kenapa jadi orang mulia? Quran. Teteh akan mau jadi orang mulia? Dekat-dekat sama Quran. Benar serius, ya? Lihat, Nabi menjadi Nabi termulia karena Quran. Nabi apa? Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Menjadi Nabi termulia. Lihat, kotanya menjadi kota termulia. Kenapa? Diturunkan Quran. Andai Quran diturunkan di Bandung, Teteh, Bandung jadi kota termulia. Tapi sayang tidak. Allah memilih kota Mekah dan Madinah. Tadi saya ngobrol sama Syekh. Saya datang di sana ini umroh kapan? Anak berangkat 25 Agustus dan anak 2 bulan di sana tidak pulang. Masya Allah, bayangkan. Putar, dengerin. Satu kali Teteh sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, sama dengan satu hari ya, sama dengan kan 1000 kali sholat di masjid ini. Masya Allah. Ada yang buat sholat 1000 kali di sini? Satu kali kita sholat di Masjidil Haram Mekah, satu kali sama dengan 100.000 kali sholat di masjid ini. Ya Allah, Teteh, Akak, gak mungkin masuk sana gak sholat, dan gak mungkin sholatnya satu. Saya doain, mudah-mudahan sebelum wafat umroh haji semuanya, amin. Ya Allah, jangan kau wafatkan saudaraku yang hadir hari ini, ya Allah. Sebelum kau haji dan umrohkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, amin. Gak ada yang mustahil, ya, tiba-tiba nanti ada yang telepon. Assalamualaikum, Teteh, apa kabar? Baik, aku mau berangkat umroh, gak ada temannya, uangnya lebih. Temenin lo tuh berangkat. Banyak cerita begitu, mas saya dapat cerita banyak. Ya, tiba-tiba aku menghafal Quran. Iya, banyak sih mas saya hafal Quran jadi imam. Terus makmumnya bilang, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nangis. Ustaz, bacaannya enak banget. Udah umroh belum? Besok umroh sama saya ya. Banyak kejadian umroh itu nangis saya. Masya Allah. Rezeki lo nggak ada yang tahu. Ya, yang penting sudah saya doain ya. Nah, lihat, kotanya menjadi kota terbaik, umatnya pun menjadi umat terbaik. Kenapa?
Quran itu buku yang bisa mengubah dunia. Sementara umat Islam tidak mau baca Quran. Tadi Kang Jovan bilang 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Itu tahun 2019. Tahun 2020 PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, membantah DPS. Apa katanya? Bukan 58%. Sorry, salah Anda. Digituin. Berapa? 73% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Dibantah lagi MUI Jawa Barat. 5 dari 10 jemaah haji Indonesia, 5 dari 10 berarti apa? Nggak bisa baca Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kafir tahu kemuliaan Quran. Apa dia bilang? Saya penulis buku mega bestseller internasional. Kata-katanya singkat, buku yang mengubah dunia. Apa itu? Quran. Malah umat Islam nggak mau baca. Maka jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, selalu dekat dengan Quran. Bagaimana agar dekat dengan Quran? Jadikan Quran sebagai GPS, sebagai imam yang diikuti. Jangan Quran jadi makmum. Makmum berarti apa? Di belakangin. Quran di belakang, kita di depan. Berarti imamnya siapa? Manusia. Kita di Indonesia jadi Quran imam apa makmum? Makmum. Quran bilang, Pak, kata Quran, bilang sama istrinya, tutup auratnya. Apa kata kita? Dia belum Quran. Gua paling ngerti. Jangan ngatur-ngatur gua. Masya Allah, itu yang terjadi sekarang. Pak, jangan makan riba. Apa kata kita? Dia belum Quran. Gua pinjol 100 miliar. Masya Allah. Qurannya diatur sama dia. Harusnya dia diatur oleh Quran. Kembali lihat. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, Quran akan membawanya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Quran, maka Quran akan dorong dengan neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Atas negeri ini jauh dari keberkahan. Punya minyak, tapi minyaknya diambil asing. Punya emas, emasnya diambil asing. Kenapa? Karena Quran dicampakkan untuk mengatur negeri ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dekat-dekat dengan Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Quran, maka hidupnya sempit. Pantas hidupnya susah. Pantas utangnya banyak. Pantas mau bangkrut. Pantas resesi. Pantas cacar monyet. Udah tahu cacar monyet? Udah mulai masuk. Nih barusan Pak udah dapat berita darurat. New York Amerika, 150.000 orang kena cacar monyet mendadak. Dan diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Dan WHO memberitakan cacar monyet itu disebabkan, maaf, dari mana? Homoseksual. Quran udah bilang jangan. Katanya yang tai. Tahu yang tai? Sekarang kalau isi bensin dari knalpot atau dari tempat bensin? Nah, sekali-kali mau isi bensin, bilang sama tukang bensinnya, dari knalpot dong. Siapa untuk stres? Itu mah yang tai. Jangan, itu mah kotor, jorok. Ya, Quran nggak boleh. Itu namanya apa? Berpaling dari Quran. Ya, nggak boleh. Maka apa? Maka hidupnya sempit di dunia. Maka hidupnya susah. Kenapa? Jauh dari Quran. Dan di dunia loh, di akhiratnya buta. Pilih mana? Buta di dunia atau di akhirat? Enggak, saya cuma tanya, pilih mana? Andai boleh memilih, buta dunia atau akhirat? Mendingan dunia. Kenapa? Karena dunia nggak lama. Syekh Ali Jabir 44 tahun. Ustaz Arifin Ilham 49 tahun. Sahabat saya Jeffrey Al-Bukhari 45 tahun. Habib Munzir Al-Musawwa 45 tahun. Fatih Karim 43 tahun sekarang. Ini belum tentu 45. Jangan-jangan 43. Saya barusan bilang kemarin, saya nangis muhasabah malam. Kenapa?
jangan-jangan saya nggak panjang, jangan-jangan ini pengajian saya terakhir. Makanya apa? Jangan buta di dunia dan jangan buta di akhirat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dekatlah dengan Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya. Mau gimana ditolong dia nggak bisa baca. Maka yang kedua, yang pertama apa tadi? Dekat-dekat dengan Quran. Wah, masih seger ya? Oh, masih jam 7. Masa kalah sama kita? Hari ini kita 6 titik, Pak. Ya. Harus semangat. Ya. Yang kedua apa? Kontribusi. Apa itu kontribusi? Bantu, tolong, perjuangkan Quran. Bagaimana caranya? Caranya tolong agama Allah, tolong Quran. Ustaz, bagaimana cara tolong Quran? Bagaimana agar umat ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran? Kita saksikan satu tayangan ini menggambarkan bagaimana cinta Quran kami sudah keliling Indonesia membebaskan buta aksara Quran. Kita saksikan satu tayangan berikut ini. tahun 2011 kita sudah membebaskan 100.000 orang dari yang tidak bisa baca jadi bisa baca. Alhamdulillah. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Dikit. Karena yang nggak bisa baca berapa? 100 juta. Kita punya uang 100.000. Kelihatan uang 100.000? Tidak. Tapi sudah kita mulai. Paling tidak nanti di hadapan Allah kita ditanya, kenapa kamu diam? Saudara nggak bisa baca Quran. Ya Allah, kemarin waktu acara Magic Muharram saya sudah kontribusi, saya sudah bantu untuk Indonesia bisa baca Quran. Mana buktinya? Catatan ada. Maka malam hari ini malam Muharram
Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berkontribusi. Caranya bagaimana? Tulis di form komitmen. Panitia mohon dibantu nama, alamat, berapa bantuan per bulan untuk membebaskan pelaksana Quran. Bismillah Ustaz, saya 100.000 per bulan. Boleh. Ustaz, saya nggak banyak, cuma 50.000 per bulan. Boleh. Ustaz, saya nggak banyak, 100 juta per bulan. Lebih boleh. Ya, Ustaz, nanti kalau saya mau ikut ini boleh Ustaz, di daerah sangat boleh. Kami hari ini ke lapas perjalanan wanita di Bandung. Ada yang mau ikut? Nggak tahu, kelasnya sudah selesai. Besok ya, besok. Kalau mau ikut bisa Bu. Ikut masuk penjara. Siap-siap. Kenapa? Ngapain? Ngajarin baca Quran. Wih, itu orang penjara pada nggak bisa. Kenapa? Pada nggak bisa baca, jadi bisa baca. Pertanyaannya, dari mana Ustaz biayanya? Dari bapak tadi. Bismillah Ustaz, malam ini saya komitmen 100.000 per bulan. Teteh, 100.000 per bulan mah dikit, sebulan 100.000. Antum yang mahasiswa juga bisa. Ayo ikut, bismillah, catat namanya. Ini malam ini banyak mereka. Niat aja dulu. Sebulan sekali 100.000. Bismillah bisa. Sebulan sekali malu atau 100.000, makan aja 1 juta, 10 juta tulis 10 juta. Ya, bismillah. Siap, yuk tulis dengan pulpennya. Sambil menulis, yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bukan hanya dekat dengan Quran, bukan hanya kontribusi untuk Quran. Yang ketiga adalah next level hijrah. Jangan puas menjadi orang soleh, tapi jadilah orang yang muslim. Apa itu soleh? Untuk dirinya sendiri. Sholat untuk dirinya sendiri, puasa untuk dirinya sendiri. Harus naik level, harus lebih tinggi, jadi orang yang muslim. Apa itu muslim? Dia mensolehkan orang lain, dia menolong orang lain. Bismillah, jemaah yang dirahmati Allah, jadilah orang muslim yang tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Caranya gimana Ustaz? Berkumpullah di acara Hijrah Next Level tanggal 4 September. Nanti dikasih tahu caranya di sana. Ya, di mana Ustaz? Sentul International Convention Center dari Bandung. Kalau berangkat pagi Bandung Bogor lancar, cuma 2 jam. Ya, lancar karena saya tiap 2 minggu sekali Bandung Bogor 2 jam Pak. Kalau saya berangkat sebelum subuh, jam 4 saya jalan, setelah subuh saya di jalan, jam 6, jam 7 sudah sampai Bogor. Ya, siap ikut? Siap. Bismillah. Ada Habib Munzir, ada Habib Nabil Al-Musyawar. Beliau adalah kakak dari Habib Munzir Al-Musyawar, ya, pimpinan dari Majelis Rasulullah SAW. Sekali ada yang majelis itu bisa jutaan orang. Bismillah. Beliau hadir. Yang kedua Habib Ali Al-Kaf, dan juga banyak nanti artis-artis hijrah lainnya insya Allah hadir. Ini poster belum diupdate yang terbaru. Tapi bagaimana cara mendaftarnya? Di luar sudah ada. Ya, dan ada tiketnya Ustaz, bukan tiket teteh. Tiketnya, uang tiketnya disumbangkan semua untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Yuk, bismillah, ajak suami, istri, anak-anak berkumpul di Sentul International Convention Center. Apa yang pertama tadi? Dekat sama Quran. Yang kedua apa? Kontribusi untuk Quran. Yang ketiga, harus naik level, jangan merasa cepat puas, ya, jangan merasa sudah soleh, tapi harus naik menjadi orang yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar hanya milik Allah, yang salah kamilah tempatnya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Kapan-kapan kami bisa bersempat ini lagi, masjid yang indah ini, insya Allah untuk bersama Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Karim atas ilmunya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita hijrah bersama Al-Quran? Yang pertama, dekat dengan Al-Quran. Siap baca Quran tiap hari? Siap dekat-dekat dengan Al-Quran? Yang kedua Bapak Ibu semua, ikut berkontribusi, Masya Allah, mendukung setiap dakwah Quran. Yang ketiga,
kita perlu naik level Bapak Ibu semua sekalian. Insyaallah ini nyaman banget. Bagaimana caranya agar kita bisa naik level Bapak Ibu semua ini sama-sama di 4 September. Catat jadwalnya, kita bisa bersama-sama mengikuti Masjid Muharram di the biggest Islamic training event di Indonesia, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ini acara puncaknya di 4 September di SICC, Sentul International Convention Center Bogor. Kita bisa bersama-sama, satu bis misalnya itu lebih seru insyaallah ya. Dan seperti apa gambaran Masjid Muharram? Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, inilah Masjid Muharram.